Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari bilangan, yaitu tentang operasi campuran pada bilangan bulat maupun pada bilangan pecahan. Nah, urutan operasi pada bilangan bulat atau bilangan pecahan seperti ini ya. Jadi kalau ada operasi campuran, yang pertama kali dikerjakan itu adalah operasi yang berada di dalam kurung. Operasi dalam kurung itu bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Yang jelas dia berada di dalam suatu kurung. Baru yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Ini selevel ya. Jadi kalau misalkan yang muncul pembagian terlebih dahulu, ya pembagian dulu yang dikerjakan. Mana yang muncul terlebih dahulu antara perkalian dan pembagian. Baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini pun juga selevel, mana yang muncul terlebih dahulu itu yang dikerjakan. Contohnya, misalkan pada soal nomor 1 ada 35 ditambah di dalam kurung ada yang dioperasikan. 12 dikurangi 3 dibagi dengan 3. Nah, kalau seperti ini, karena ada operasi yang berada di dalam kurung, ini yang kita dahulukan. Berarti 12 kita kurangkan dulu dengan 3. Hasilnya adalah 9 ini. Baru menjadi 35 plus 9 dibagi dengan 3. Nah, kalau seperti ini yang didahulukan adalah pembagian sesuai dengan urutannya tadi. Jadi setelah dalam kurung, baru ada perkalian atau pembagian, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Berarti 9 kita bagi dengan 3 dulu. Hasilnya adalah 3. Baru hasilnya 35 ditambah dengan 3 yaitu 38. Jadi diingat lagi, urutannya adalah operasi di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian dan pembagian, yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut contoh yang kedua untuk bilangan bulat. Nah, pada operasi seperti ini. Nah, bentuk ini bukan merupakan operasi di dalam kurung. Jadi, kalau operasi di dalam kurung itu ada yang dioperasikan. Ada yang dijumlahkan, dikurangkan, kali, atau bagi. Ini hanya pembatas saja kurungnya. Pembatas antara tanda perkalian dengan tanda minus. Nah, sehingga karena tidak ada operasi di dalam kurung, maka dilihat apakah ada operasi perkalian atau pembagian. Ternyata ada. Yang muncul terlebih dahulu adalah pembagian. Maka ini yang kamu selesaikan terlebih dahulu. 108 dibagi 3. Hasilnya adalah 36. Kemudian selanjutnya tulis ulang di sampingnya. Nah, ternyata operasinya tinggal perkalian dan penjumlahan. Yang didahulukan adalah perkalian dulu. 36 dikalikan dengan minus 2. Diingat-ingat hasil operasi atau hasil tandanya, karena 36-nya positif, 2-nya dia negatif atau minus, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kalau berbeda tanda, hasilnya adalah negatif, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya minus 72 ditambah dengan 5. Diingat-ingat, kalau menambah pasti nanti kalau di garis bilangan bergeraknya ke kanan. Jadi nilainya menuju 0 atau semakin positif. Nah, sehingga di sini jadinya adalah minus 67. Contoh ketiga, sedikit banyak ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang di dalam kurung. Minus 20 ditambah dengan minus 13. Ini kita dahulukan terlebih dahulu. Nah, diingat-ingat kalau ada penumpukan tanda, ada plus, ada min. Kalau berbeda tanda seperti ini, dapat kalian ganti dengan tanda minus atau negatif. Sehingga dahulukan minus 20 dikurangi 13. Kalau dikurangi, itu bergeraknya ke arah kiri, semakin negatif. Sehingga hasilnya adalah minus 33. Kemudian baru selanjutnya kamu terus ulang di sampingnya. Nah, di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, yang dikerjakan yang mana? Pembagian dulu. Karena dia muncul terlebih dahulu, baru yang perkalian. Sehingga ini minus 33 dibagi dengan minus 3. Minus dibagi minus karena tandanya sama, hasilnya adalah positif. 33 bagi 3 nilainya 11. Dikurangi, ini boleh kalian selesaikan langsung. 10 dikalikan minus 7. Nah, karena minus, hasilnya minus ini. 10 kali 7 adalah 70. Minus ketemu minus karena tandanya sama, jadinya positif. Sehingga hasilnya 11 tambah 70
adalah 81. Seperti itu. Kalau misalkan ada operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam bentuk pecahan? Contoh yang pertama. Nah, seperti ini ada 4 dikurangi 1/3 dikalikan 4/5. Sama saja urutannya, hanya beda di bagaimana cara memperlakukan pecahan. Nah, di sini maka kita dahulukan perkaliannya. Diingat-ingat kalau perkalian pecahan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut atau atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga hasilnya 4/15. Nah, baru kita selesaikan pengurangannya. Caranya, 4 ini dapat kalian ubah dalam bentuk pecahan. 4 boleh dianggap sebagai 4/1. Seperti itu, baru bisa disamakan penyebutnya. Karena ini 1 dan 15, bolehlah disamakan menjadi 15. Maka yang 4/1, yang bagian bawah dikali 15, yang atas pun juga dikali dengan 15. Sehingga menjadi ini 60/15. Baru dikurangkan, atas kurangi atas saja. Penyebutnya sudah sama, tidak perlu dikurangkan. 60 dikurangi 4, jadinya 56/15. Sampai sini sudah benar. Tinggal nanti apakah perlu disederhanakan atau tidak. Misalkan mau diubah nih, mau ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 56 dibagi 15. 15 kali berapa yang mendekati 56? Jawabannya dikali 3. Karena 15 kali 3 itu 45, maka sisa 11 untuk menjadi 56. Seperti itu. Jadi sama saja, entah di bilangan bulat maupun pecahan, intinya yang pertama selesaikan bentuk dalam kurung, baru perkalian dan pembagian, yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita coba contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan ternyata ada yang berubah desimal seperti ini, ada yang persentase. Bisa dengan beberapa cara. Misalkan kesemuanya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Jadi ingat-ingat, ini 1,25. Setelah koma ada 2 angka. Maka nanti kita ambil semua angkanya jadi 125, komanya kita hilangkan, gantinya ada per. Pernya ini nilai kelipatan 10 ini atau perpangkatan 10 ini tergantung dari ini. Setelah koma kan ada 2 angka, maka jadinya per 100. Misalkan setelah koma ada 3 angka, ya jadi nanti per 1000. Seperti itu, mengikuti banyak angka setelah koma. Kemudian ini jadikan pecahan biasa, jadi 5 kali 2. 10 ditambah 1 menjadi 11. Maka dapat sebagai 11/5. Ini pun juga sama, 15 kali 1, 15 ditambah 2 jadi 17/5. Nah, 68% persen artinya adalah per 100, sehingga jadinya 68/100. Seperti itu. Nah, setelah kalian jadikan bentuk pecahan seperti ini, boleh diselesaikan, atau misalkan ada yang bisa disederhanakan. Disederhanakan terlebih dahulu pun boleh. Nah, misalkan ini. Antara 125 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi 25. Ini kita bagi 25. Dia menjadi 5. Ini kita bagi 25 jadi 4, seperti itu. Nah, yang ini pun juga sama. Ini bisa kita bagi 4 jadi 17. Ini bisa kita bagi 4 jadinya 25. Jadi harus dengan angka yang sama ya, dalam satu bentuk seperti ini. Nah, sehingga menjadi yang bawahnya ini 5/4 kali 11/5 dikurangi 17/15 dibagi 17/25. Baru kalian selesaikan. Karena ada perkalian, pengurangan, pembagian. Dahulukan adalah perkalian dulu, dia muncul terlebih dahulu. Baru nanti boleh pembagiannya yang sebelah kanan ini. Nah, untuk perkaliannya, nah di sini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Atau kalau misalkan bagian atas dengan bagian bawah di sini ada yang bisa dibagi, boleh dihilangkan. Jadi dibagi 5 dia habis, dibagi 5 dia habis. Kemudian sehingga nanti dapat langsung ditulis sebagai ini 11/4. Yang bagian belakang karena dia berbentuk pembagian, diingat-ingat kalau pembagian dengan pecahan itu dibalik dan operasinya berubah jadi perkalian, sehingga yang belakang ini ditulis sebagai 25/17. Ini pun juga sama ya, ini bisa diselesaikan atas dengan bawah habis. Ini juga sama, 15 bisa dibagi 5 jadi 3. 25 bisa dibagi 5 menjadi 5. Maka yang bagian kanan
ini menjadi 5/3. Yang kiri jadinya adalah 11/4. Baru setelah seperti ini kita samakan penyebutnya. Karena di sini per 4, ini per 3, kita tukar saja. Ini 3, kita kalikan ke kiri semuanya. Bawah kali 3, atas kali 3. Yang di kiri 4, maka yang kanan ini kita kali 4, atas juga kali 4. Akhirnya menjadi per 12 semuanya ini. 33 tinggal kita kurangkan dengan 20. Menjadi 13/12. Atau boleh sederhanakan menjadi 1/12. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada bentuk yang seperti ini? Ada perkalian, ada pengurangan juga, tapi dia memakai bentuk desimal. Nah, caranya bisa langsung saja. Jadi, kalau perkalian seperti ini, anggap saja komanya tidak ada. Jadi, langsung kita kalikan saja 283 dikali 16 atau 16. Pakai perkalian susun seperti ini, perkalian biasa. Nah, setelah ketemu hasil akhir, kita hitung tadi setelah koma ada berapa angka. Di angka pertama 2,83, setelah koma ada 2 angka. Di 1,6 setelah koma ada 1 angka. Totalnya ada 3 angka. Jadi bergerak dari belakang ya ini. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Baru dikasih koma. Karena totalnya ini ada 3 angka setelah koma. Caranya seperti itu. Jadi bisa pakai perkalian susun biasa. Jadi dahulukan 2,83 dikali 1,6. Baru dikurangkan dengan sisanya 2,15. Nah, mengurangkannya pun juga bisa pakai pengurangan susun seperti ini. Karena di sini 2,15 setelah koma hanya ada 2 angka. Kalau yang ini 4,528 setelah koma ada 3 angka. Disamakan dulu biar sama-sama 3 angka. Di sini bisa kamu kasih 0. Jadi seperti ini 2,150. Baru bisa kamu kurangkan. Jadi kalau mengurangkan atau menjumlahkan pakai susun seperti ini, komanya harus lurus. Baru bisa pakai pengurangan seperti cara biasa. Sehingga hasilnya adalah 2,378. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada operasi campuran yang melibatkan bilangan bulat maupun pecahan, diingat-ingat ada 3 urutan yang harus kalian hafal. Yang pertama adalah dahulukan operasi di dalam kurung. Setelah itu selesai, baru mengerjakan bentuk perkalian atau pembagian. Nah, perkalian pembagian ini setara atau selevel, jadi mana yang muncul terlebih dahulu itu yang dikerjakan. Yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan, itu pun juga selevel. Mana yang muncul terlebih dahulu, entah penjumlahan entah pengurangannya, itu yang kalian selesaikan terlebih dahulu. Begitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.